Di beberapa negara, upaya money mill digunakan untuk memanfaatkan seseorang sebagai perantara untuk memindahkan uang hasil dari kejahatan dan memintanya untuk mentransfernya kembali ke rekening yang berbeda. Namun di beberapa kasus, sang pelaku akan mengirimkan clearing cek palsu supaya korbannya percaya. Pada praktiknya di Indonesia, para pelaku biasanya akan mengirim pesan bahwa ia akan mengirimkan hadiah berupa barang mewah. Namun sang pelaku meminta transfer sejumlah uang terlebih dulu kepada korban dengan alasan untuk membayar pajak ataupun biaya pengiriman barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan berbahagia. Pertama-tama, yang paling utama, izinkan saya memperkenalkan diri karena tak kenal maka tak sayang. Saya Nafista Narasati dari Fakultas Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Saya berdiri di sini untuk sedikit sharing-sharing informasi. Topik yang saya ambil yaitu pentingnya keamanan data milik kita dalam bertransaksi secara online. Nah, dari kalian semua pasti udah nggak asing lagi kan yang namanya transaksi secara online. Apalagi di era digital sekarang ini, dipermudah dalam bertransaksi secara online. Tapi, kalau kita tidak aware terhadap data privasi milik kita dapat kehilangan data privasi kita atas oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, apalagi di era sekarang ini, di zaman sekarang ini, banyak sekali yang termakan dengan promosi-promosi palsu tanpa mengetahui apakah itu aman atau tidak. Karena kalau kita sudah terjerumus ke dalam oknum tersebut, kita dapat kehilangan data-data pribadi milik kita seperti kehilangan identitas, dihacknya login ke dalam akun-akun aplikasi lain, terus juga kita bisa kehilangan kartu rekening digital milik kita. Nah, untuk menghindari hal-hal tidak enak tersebut, kita bisa melakukannya dengan cara kita bertransaksi secara online dengan aplikasi atau website yang terpercaya seperti yang sudah dilindungi oleh lembaga pemerintahan. Serta kita bisa lebih menguatkan agar data-data kita tidak diretas, yaitu dengan cara membuat kata sandi yang kuat agar tidak dapat diretas oleh siapapun, dan jangan mengasih informasi kalau misalnya kita tidak percaya atau orang itu tidak terpercaya. Para hadirin, Bapak Ibu guru serta siswa-siswi, kita sudah bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Maka dari itu, supaya kita tidak dirugikan, kita harus lebih aware terhadap keamanan pribadi milik kita. Kita juga bisa cari informasi-informasi di internet lebih lanjutnya, dan jika kejadian tersebut sudah terjadi ke dalam diri kita bisa langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib agar cepat ditangani dan dapat diproses dengan baik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kurangnya atau salah-salah kata. Saya undur diri. Semoga kita bisa